Rudal presisi berkecepatan Mach 5 menghantam gedung komando pusat Israel setinggi 42 lantai. Ledakan berkekuatan 3 ton TNT mengguncang seluruh Tel Aviv, memecahkan kaca radius 4 km. Api menjulang seperti menelan langit, sirene meraung tanpa henti. Malam berubah menjadi siang berdarah awal kekacauan besar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan laporan berikutnya. Gedung megah setinggi 38 lantai, yang selama 47 tahun menjadi pusat pengelolaan dana pertahanan Israel runtuh total dalam waktu 12 detik. Ledakan menghancurkan ruang server berisi lebih dari 9.000 terabyte data keuangan, termasuk daftar gaji 120.000 prajurit dan 3.200 kontrak militer aktif. Sistem cadangan digital senilai 1,8 miliar dolar ikut musnah, membuat jaringan pembayaran lumpuh total. Abu dan logam panas menutupi distrik bisnis, menandai kejatuhan infrastruktur keuangan perang. Dalam laporan resmi yang beredar, tercatat lebih dari 15.000 terminal pembayaran militer berhenti beroperasi setelah pusat data utama hancur. Sekitar 82% jaringan administrasi digital kehilangan akses, membuat lebih dari 190 unit logistik tidak dapat memesan suplai. Sistem transfer elektronik bernilai 2,4 miliar dolar membeku, menyebabkan gaji lebih dari 118.000 tentara aktif tertunda tanpa batas. Server cadangan di Beersheva yang terhubung dengan 40 satelit komunikasi juga gagal berfungsi akibat lonjakan elektromagnetik. Kekacauan birokrasi menjalar cepat. Tentara yang biasanya menerima gaji rutin kini justru harus menunggu tanpa kepastian. Rudal presisi berkecepatan Mach 5 menghantam gedung komando pusat Israel setinggi 42 lantai. Ledakan berkekuatan 3 ton TNT mengguncang seluruh Tel Aviv, memecahkan kaca radius 4 km. Api menjulang seperti menelan langit, sirene meraung tanpa henti. Malam berubah menjadi siang berdarah awal kekacauan besar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan laporan berikutnya. Gedung megah setinggi 38 lantai, yang selama 47 tahun menjadi pusat pengelolaan dana pertahanan Israel runtuh total dalam waktu 12 detik. Ledakan menghancurkan ruang server berisi lebih dari 9.000 terabyte data keuangan, termasuk daftar gaji 120.000 prajurit dan 3.200 kontrak militer aktif. Sistem cadangan digital senilai 1,8 miliar dolar ikut musnah, membuat jaringan pembayaran lumpuh total. Abu dan logam panas menutupi distrik bisnis, menandai kejatuhan infrastruktur keuangan perang. Dalam laporan resmi yang beredar, tercatat lebih dari 15.000 terminal pembayaran militer berhenti beroperasi setelah pusat data utama hancur. Sekitar 82% jaringan administrasi digital kehilangan akses, membuat lebih dari 190 unit logistik tidak dapat memesan suplai. Sistem transfer elektronik bernilai 2,4 miliar dolar membeku, menyebabkan gaji lebih dari 118.000 tentara aktif tertunda tanpa batas. Server cadangan di Beersheva yang terhubung dengan 40 satelit komunikasi juga gagal berfungsi akibat lonjakan elektromagnetik. Kekacauan birokrasi menjalar cepat. Tentara yang biasanya menerima gaji rutin kini justru harus menunggu tanpa kepastian. Gelombang ketegangan terus meningkat. Setelah penolakan Washington, Rusia mengaktifkan jaringan komunikasi militer lintas 5 zona waktu, melibatkan lebih dari 60 satelit militer GLONASS untuk memantau pergerakan kapal NATO. Dalam waktu 48 jam, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan latihan gabungan dengan Iran dan Suriah, mencakup 21 jet tempur Su-35, 8 kapal fregat, dan 3 kapal selam diesel elektrik. Langkah ini memicu alarm di Pentagon. Di sisi lain, Washington memperkuat pertahanan udara dengan mengerahkan 2 skuadron F-22 Raptor ke Pangkalan Aviano, Italia, serta menambah 4 kapal destroyer kelas Arleigh Burke ke Laut Aegea. Media internasional melaporkan, lebih dari 40 juta warga Eropa menonton siaran langsung situasi krisis ini, sementara indeks keamanan global jatuh 5,7 poin hanya dalam 2 hari. Israel, yang kini kehilangan jalur diplomasi utama, mencoba menghubungi 3 negara Arab moderat untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan. Namun, semua tawaran ditunda menunggu reaksi dari Moskow. Dunia menahan napas, konfrontasi global terasa semakin dekat, hanya terpaut satu keputusan salah dari perang besar. Bukan hanya para jenderal di meja komando yang kehilangan kendali di lapangan. Keadaan berubah menjadi bencana menyeluruh.
Lebih dari 230 unit tank Merkava Mk4 berhenti beroperasi setelah sistem bahan bakar dan navigasi digital mereka lumpuh karena gangguan komunikasi satelit. Sekitar 41% kendaraan lapis baja tidak dapat dihidupkan, sementara 73 meriam artileri 155 mm kehabisan amunisi dalam waktu kurang dari 6 jam sejak pertempuran terakhir dimulai. Di utara, divisi ke-36 Galilea terpaksa menghentikan operasi karena rantai suplai bahan bakar sepanjang 128 km gagal dikirim akibat pemutusan logistik dari pusat distribusi Haifa. Di selatan, Brigade Givati kehilangan kontak dengan komando selama 17 jam, menyebabkan koordinasi antar unit terputus total. Drone pengintai yang tersisa sekitar 19 unit Hermes 450 kehabisan baterai tanpa bisa diisi ulang karena pusat energi portabel hancur. Di markas belakang, lebih dari 400 tentara cadangan menunggu perintah tanpa arah. Persediaan makanan dan air hanya cukup untuk 36 jam. Dan unit medis lapangan ke-9 melaporkan kekurangan lebih dari 420 liter darah untuk perawatan korban luka. Suasana di tenda logistik berubah kacau. Para perwira saling berteriak, perangkat radio berdesis tanpa sinyal, dan helikopter evakuasi tertahan di landasan karena kekurangan bahan bakar aftur. Pada malam hari, 28 pangkalan tempur kecil di sepanjang perbatasan utara melaporkan gangguan listrik total. Generator cadangan tak dapat dinyalakan karena sistem kontrol otomatis berbasis chip mengalami gangguan elektromagnetik. Data dari Defense Communication Network menunjukkan penurunan 80% sinyal terenkripsi aktif. Nyaris semua komunikasi antar unit harus dikirim manual melalui kendaraan darat. Di tengah kekacauan itu, Komando Operasi Pusat mengeluarkan perintah darurat mengevakuasi seluruh peralatan berat yang tersisa dalam radius 20 km dari garis depan. Namun perintah itu datang terlambat. Laporan terakhir menyebut 11 tank ditinggalkan di medan terbuka, sementara ratusan prajurit infanteri berjalan kaki menuju zona aman tanpa perlindungan udara. Di Tel Aviv, layar komando besar menampilkan peta yang hampir kosong, titik sinyal satu persatu menghilang. Tidak ada konvoi suplai yang bergerak, tidak ada pesawat yang lepas landas, dan tidak ada artileri yang menjawab panggilan dukungan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh sistem pertahanan ikut goyah, menandai momen paling gelap dalam sejarah operasi militer modern Israel. Publik mulai mempertanyakan bagaimana mungkin kekuatan militer yang selama ini tampak tak tergoyahkan bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Pada pagi hari pukul 07.45, ribuan warga memenuhi jalan utama Tel Aviv, membawa poster bertuliskan, "Siapa yang bertanggung jawab?" Dan "Kami butuh kejelasan, bukan alasan." Polisi memperkirakan jumlah massa mencapai 210.000 orang di ibu kota, sementara di Yerusalem lebih dari 65.000 demonstran berkumpul di depan gedung parlemen Knesset. Gelombang protes meluas ke 17 kota besar, termasuk Haifa, Beersheva, Ashdod, dan Netanya. Dalam waktu 12 jam, jaringan komunikasi pemerintah kebanjiran lebih dari 1,8 juta pesan pengaduan publik melalui kanal digital resmi. Petisi daring yang menuntut pengunduran diri kabinet mencapai 3,2 juta tanda tangan, angka tertinggi dalam sejarah politik Israel modern. Di sisi keamanan, lebih dari 9.000 petugas kepolisian dikerahkan untuk mengendalikan kerumunan, didukung 28 kendaraan water cannon dan 6 helikopter patroli udara. Namun ketegangan tetap meningkat. Di Tel Aviv, bentrokan pecah di sekitar gedung Azrieli. 142 orang terluka, termasuk 19 aparat. Petugas medis lapangan mencatat 87 kasus luka akibat gas air mata dan 55 cedera karena peluru karet. Sementara itu di dalam Knesset, suasana berubah menjadi medan perang politik. Sidang darurat yang dimulai pukul 10.00 pagi dihadiri 119 dari 120 anggota parlemen, kehadiran hampir penuh yang jarang terjadi. Perdana Menteri berdiri di podium selama 11 menit, mencoba menjelaskan runtuhnya sistem pertahanan dan kegagalan pinjaman luar negeri. Namun pidato itu terus-menerus disela oleh sorakan dan teriakan dari oposisi. Ketua oposisi dari blok Partai Biru Putih menuduh pemerintah menyembunyikan data kehilangan aset militer senilai 12,6 miliar dolar. Anggota fraksi Likud baru memukul meja dan menuntut investigasi terbuka terhadap 4 pejabat tinggi Kementerian Pertahanan yang diduga menyalahgunakan dana cadangan darurat.
Rekaman video dari sesi tersebut menunjukkan 23 kali interupsi dan 6 kali penghentian sidang sementara karena keributan antar anggota. Di luar gedung parlemen, kerumunan semakin besar. Dalam waktu 2 jam, jumlah demonstran bertambah hingga 270.000 orang. Jalur utama menuju Knesset ditutup total. 63 kendaraan polisi rusak akibat lemparan batu dan 18 mobil sipil terbakar di sekitar area barikade. Di beberapa kota pesisir, pemogokan umum spontan terjadi lebih dari 480 sekolah dan 370 toko besar menutup operasinya. Media internasional melaporkan situasi ini secara langsung. Stasiun berita BBC, CNN, dan Al Jazeera menempatkan lebih dari 50 reporter lapangan di Israel untuk memantau perkembangan. Tagar, Israel in Chaos menjadi trending nomor 1 di media sosial global. Dengan lebih dari 27 juta unggahan dalam 24 jam. Tekanan terhadap pemerintah meningkat tajam. Komisi Anggaran Negara memperingatkan bahwa dalam 72 jam, cadangan kas publik akan menurun di bawah ambang minimum 1,9 miliar dolar, mengancam kelangsungan pembayaran sektor publik termasuk 67.000 pegawai sipil. Kementerian Dalam Negeri melaporkan 56 balai kota diserang oleh massa yang menuntut transparansi. Pada malam hari pukul 21.35, Kabinet mengadakan rapat darurat tertutup di Kompleks Pertahanan Bawah Tanah Kiryat. Rapat berlangsung selama 3 jam 47 menit tanpa menghasilkan keputusan final. Di luar, lebih dari 300.000 orang tetap bertahan dengan lilin dan bendera hitam, menolak membubarkan diri. Seorang juru bicara polisi mengonfirmasi bahwa lebih dari 1.200 demonstran telah ditahan di seluruh negeri. Di dalam parlemen, kekacauan politik mencapai puncaknya. 2 menteri kabinet mengundurkan diri secara tiba-tiba, termasuk Menteri Infrastruktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan energi nasional. Keputusan itu diikuti oleh 8 anggota parlemen koalisi yang mengumumkan pembentukan blok independen. Hal ini membuat keseimbangan kekuasaan bergeser drastis dari 61 kursi mayoritas menjadi hanya 53 kursi aktif. Selama 2 hari berikutnya, siaran langsung sidang Knesset menarik perhatian lebih dari 42 juta penonton global. Kamera menyorot para anggota yang berteriak, menunjuk, bahkan saling dorong di tengah debat panas. Salah satu mikrofon utama terlepas setelah 3 kali pemukulan meja oleh anggota oposisi. Ketua parlemen akhirnya menghentikan sesi pada pukul 02.015 dini hari, menyebut ruang sidang itu lebih mirip arena debat jalanan ketimbang lembaga negara. Di luar gedung, rakyat tidak berhenti bersuara. Ribuan lilin tetap menyala di alun-alun Rabin. Beberapa keluarga tentara yang hilang ikut turun ke jalan, membawa foto anak-anak mereka sambil menangis. Para veteran militer berbaris diam-diam, sekitar 5.800 orang, mengenakan seragam lusuh dan pita putih di lengan kiri sebagai tanda duka. Israel terperosok dalam krisis politik terdalam sepanjang sejarahnya. Tidak ada musuh eksternal yang menyerang malam itu, hanya kepercayaan publik yang runtuh dari dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, seluruh dunia menyaksikan sebuah negara yang dikenal dengan kekuatan militernya, kini berjuang mempertahankan kesatuan di tengah badai politik tanpa arah. Rakyat yang kehilangan rasa percaya mulai menarik simpanan mereka dari bank-bank besar. Dalam waktu 48 jam, tercatat lebih dari 6,7 miliar dolar ditarik secara tunai dari 14 lembaga keuangan utama, menyebabkan antrian panjang di setiap cabang. Bank sentral mengonfirmasi bahwa cadangan likuiditas turun hingga 38% hanya dalam 2 hari. Di Tel Aviv dan Yerusalem, lebih dari 900 ATM kehabisan uang sebelum tengah malam. Pasar keuangan langsung terguncang. Indeks saham nasional anjlok 22,4% dan nilai mata uang shekel merosot hingga 4.100 per dolar AS, angka terburuk dalam 25 tahun terakhir. Harga bahan pokok melonjak tajam, beras naik 43%, minyak goreng 57%, dan bahan bakar melonjak 31% dalam seminggu. Kepanikan juga melanda pasar tradisional. Lebih dari 11.000 pedagang kecil menutup lapaknya karena biaya distribusi melonjak dan suplai logistik terputus. Pemerintah mencoba menenangkan publik dengan menjanjikan paket bantuan senilai 3,5 miliar dolar, namun hanya mampu menyalurkan 22% karena sistem pembayaran digital belum pulih. Di permukiman padat penduduk, protes ekonomi berubah menjadi penjarahan sporadis.
Polisi mencatat 286 insiden dalam satu malam. Kelas menengah ke bawah paling terpukul, tabungan habis, harga tak terkendali, dan keputusasaan mulai menghantam fondasi sosial masyarakat. Malam terakhir di Tel Aviv terasa asing. Dari ketinggian, kota yang dulu berpendar cahaya kini hanya menyisakan sekitar 28% jaringan listrik aktif, menyalakan sebagian kecil distrik pusat. Suara sirene yang dulu jadi tanda kesiagaan kini bergema tanpa makna alarm yang berbunyi untuk dirinya sendiri. Di Pelabuhan Haifa, lebih dari 1.200 kontainer logistik dibiarkan terbuka, isinya dijarah atau membusuk di bawah hujan asin dari laut. Di rumah-rumah, warga bertahan dengan lilin dan generator kecil. Sekitar 3,5 juta orang tidak memiliki akses air bersih setelah pipa utama jaringan nasional rusak akibat kekacauan administrasi. Rumah sakit di Yerusalem melaporkan 2.400 pasien menunggu operasi tanpa peralatan lengkap. Obat-obatan impor menurun 60% karena jalur udara tertutup. Media internasional menayangkan citra memilukan, tentara berjalan tanpa seragam lengkap, anak-anak bermain di jalanan yang gelap, dan toko-toko kosong seperti museum perang modern. Sementara itu, pasar saham global menempatkan Israel pada zona merah risiko investasi ekstrem. Peringkat keuangan jatuh ke level CCC, hampir setara dengan negara pasca konflik. Dalam keheningan yang panjang, tidak ada lagi pidato resmi, tidak ada janji politik, tidak ada parade kemenangan. Hanya suara angin melewati reruntuhan dan satu pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana sebuah bangsa yang dibangun di atas kekuatan bisa hancur oleh ketidakpercayaan?